Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Khairina Lubis, dalam pembahasan materi matematika. Kali ini saya akan bahas tentang proyeksi vektor. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya ya, tentang sudut antara dua vektor. Jadi, sudut antara dua vektor yang kemarin itu masih berhubungan nanti ke materi yang akan kita pelajari ini, yaitu proyeksi vektor. Oke, kita lanjut saja materinya. Oke. Nah, coba lihat. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada vektor OA ya, yang akan diproyeksikan ke vektor OB. Ini vektor OB. Jadi ada sebuah garis ya, dicari sebuah garis yang tegak lurus terhadap OA dan vektor OB. Yaitu mana? OP. Jadi OP ini adalah proyeksi vektor OA pada OB. Oke. Nah, ini panjang proyeksinya dan juga vektornya. Untuk menentukan panjang vektor OP ini dan vektor OP ini sendiri, itu menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di sini dilihat ya, untuk mempermudah, vektor OA itu kita anggap sebagai vektor A. Jadi, ini OA adalah kita anggap sebagai vektor A. Vektor OB kita sebut sebagai vektor B. Dan vektor OP yang mana sebagai proyeksi vektor dari OA ke OB itu kita sebut sebagai vektor C. Jadi, proyeksi vektor A pada vektor B yaitu OP. Maka, proyeksi vektor A ke vektor B ini adalah C. Ini ya, C, OP. Nah, kalau ditanya berapakah panjang vektor proyeksinya, gitu kan, atau proyeksi skalarnya, itu rumusnya sebagai berikut. Jadi panjang OP ini yang kita sebut sebagai C atau panjang C yaitu A kali vektor A kali vektor B per besar vektor B. Kenapa besar vektor B? Karena di sini pada vektor B. Kalau dalam soal nanti di sini pada vektor A, maka di sini menjadi besar vektor A. Ya, yang berubah itu yang bagian penyebut aja, yang bagian pembagi bawah ini ya. Oke, kita ini untuk menentukan panjangnya ya, panjang vektor proyeksinya atau proyeksi skalarnya. Nah, bagaimana kalau menentukan vektornya? Nah, kalau menentukan vektornya adalah sebagai berikut. Sama juga seperti tadi, OA ini kita anggap A, OB ini sebagai B, dan OP ini adalah proyeksinya. Nah, tadi kan kita udah dapat ya rumus menentukan panjang proyeksi vektornya atau proyeksi skalarnya. Nah, sekarang gimana sih menentukan vektor OP ini sendiri? Nah, ini rumusnya. Jadi, vektor OP ini tadi sudah kita misalkan ya sebagai C, kita sepakati kita misalkan sebagai vektor C. Nah, jadi proyeksi vektornya itu atau vektornya adalah vektor A kali vektor B dikali lagi dengan vektor B per besar vektor B kuadrat. Kembali lagi, karena di sini pada vektor B, maka di sini B. Kalau dalam soal pada vektor A, maka di sini A. Ya. Nah, nanti ada bedanya kalau dia proyeksi vektor atau proyeksi vektor atau vektor proyeksinya, itu hasil akhirnya akan berbentuk vektor. Karena yang diminta memang vektornya. Nah, kalau tadi yang panjang vektornya atau yang skalar ya, yang skalar tadi yang sebelumnya kita bahas sebelumnya, kalau ini yang skalar, ini nanti hasilnya berupa bilangan skalar, gitu loh. Karena yang ditanya di sini adalah panjang vektornya. Ingat, vektor itu adalah besaran yang memiliki panjang dan arah, ya. Nah, kita langsung ya ke pembahasan soal. Kita langsung ke pembahasan soal. Nah, di sini ada soal, diketahui vektor A 84, vektor B 4-3, tentukan panjang proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, di sini soalnya vektor di ruang dua dimensi ya, makanya hanya terdiri dari dua elemen atau item yaitu X dan Y saja. Nah, tadi kita misalkan proyeksinya itu atau panjang
vektor proyeksinya atau disebut juga dengan proyeksi skalarnya itu kita misalkan dengan besar vektor C. Maka rumusnya adalah besar vektor C adalah vektor A kali vektor B per besar vektor A. Kenapa vektor A? Karena di sini proyeksinya pada vektor A. Oke. Langsung kita bahas A kali B. Berarti kita kalikan ya, yang X sama X, Y sama Y, dan dijumlahkan. 8 kali 4 tambah 4 kali min 3. Ini dia. Yang di bawah besar vektor A, ya, setiap elemen dari A dikuadratkan dan dijumlahkan. 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 32 tambah min 12. Ini 64 tambah 16 sama dengan 2 per akar 80. Nah, 80 ini angkanya besar ya. Maka coba kita sederhanakan caranya dengan membagi dengan bilangan kuadrat sempurna. Berapa sih kuadrat sempurna itu? Kuadrat sempurna itu 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 25 kuadrat 25, dan seterusnya. Kita pilih 80 kira-kira bisa dibagi berapa ya? Oh, bisa bagi 4. Tapi bisa nggak sih di atas 4? Kita usahakan angka yang lebih tinggi supaya bilangannya lebih sederhana. Nah, 80 ini bisa dibagi sama 16. Nah, ini dia, 16 kali 5. Nah, sesuai dengan sifat bilangan akar ya, ini bisa kita pecah menjadi akar 16 kali akar 5. Ini 20-nya tetap. Akar 16, 4, berarti 20 bagi 4 itu 5, berakar 5. Karena bentuk akar di bawah, kita coba rasionalkan. Caranya gimana? Dengan mengkalikan bilangan akar yang di bawah ini. Jadi akar 5 per akar 5. Kita kali dengan akar 5 per akar 5. Oke, dan hasil akhirnya adalah 5 kali akar 5, 5 akar 5 per akar 5 kali akar 5 itu 5, sehingga hasilnya adalah akar 5. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Nah, di sini vektor Z merupakan proyeksi vektor X pada Y. Tentukan proyeksi skalar X vektor X pada vektor Y. Nah, ini dimisalkan hasilnya adalah Z ya. Karena dia skalar, maka kita di sini besar Z, besar vektor Z. Sama juga X kali Y, vektor X kali vektor Y per besar vektor Y. Kenapa? Karena pada soal di sini pada vektor Y. Maka kita kalikan, ini contohnya pada ruang 3 dimensi ya, maka elemennya 3, X, Y, Z. Akar min 3, min akar 3 kali akar 3, tambah 3 kali 2, tambah 1 kali 3. Ini per, ya, ini besar vektor Y, akar 3 dikuadratkan, tambah 2 dikuadratkan, tambah 3 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah kita jumlahkan semua, ini min 3, 6, 3, ini dijumlahkan jadi akar 16 itu 4, berarti 6 per 4, 3 per 2. Jadi ingat, kata kuncinya kalau dalam soal pembeda antara itu pakai rumus untuk vektor atau untuk skalar gimana? Kata kunci adalah bahasa skalar atau bahasa panjang. Kalau dia bahasanya itu ada kata-kata skalar, ada kata-kata panjang, itu pasti rumusnya yang skalar yang sini. Hasilnya juga bentuknya skalar. Kalau tidak ada bahasa panjang, tidak ada bahasa skalar, maka gunakan yang rumus vektor tadi, rumus proyeksi vektor, dan hasilnya berbentuk vektor. Itu ya, perhatikan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Nah, ini dia. Nah, pada soal nomor 3 ini diketahui proyeksi skalar vektor A pada vektor B adalah 3 per 2. Tentukan nilai P. Ini dia. Jadi vektor A-nya ini bentuknya tidak sempurna ya, karena salah satunya ada yang berbentuk variabel P. Nah, ini kita disuruh menentukan berapa sih P ini kalau diketahui proyeksi skalarnya 3 per 2. Kita mengerjakannya tetap menggunakan rumus skalar vektor. Nah, kita bahas di sini soal nomor 3 tadi. Diketahui proyeksi skalar vektor A ke vektor B adalah 3 per 2. Yang ditanya adalah tentukan nilai P yang merupakan salah satu elemen pada vektor A tadi ya. Nah, ini kita misalkan dia vektornya itu
proyeksi skalarnya itu adalah, kita misalkan dengan C, jadi dia besar vektor C. Ya, besar vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per, karena dia proyeksi skalarnya pada B, maka per besar vektor B ya. Nah, dalam soal kan diketahui nilai proyeksi skalar itu berapa? 3/2. Kan diketahui ya, hasilnya itu 3/2. Jadi diketahui nih, ini 3/2. Setelah itu kita tinggal mengkalikan. Min akar 3 kali 1, akar 3 P1 dikali akar 3, 2, 3 per besar dari vektor B. Ya, akar 3 dikuadratkan, 2-nya dikuadratkan, 3-nya juga dikuadratkan. Nah, nilainya akan sama dengan 3/2. Nah, setelah itu kita kalikan vektor A kali vektor B ya, 1/1 kita kalikan. Ya, min 3 tambah 2P tambah 3 per besar vektor B, yaitu akar 3 dikuadratkan 3, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Hasilnya yaitu 3/2. Setelah itu kita hitung, kita jumlahkan. Jadi V per akar 16. Hasilnya 3/2. Atau sama dengan 3/2 ya. Berarti 2P sama dengan 6, P sama dengan 6/2, P-nya sama dengan 3. Oke. Hasilnya, ya jadi hasilnya tadi adalah P sama dengan 3. Nah, kita lanjut ya ke soal. Kita lihat contoh soalnya. Oke, soal nomor 1 itu vektor AC, proyeksi vektor AC pada vektor AB. Jadi tentukan dulu vektor AC, berarti C kurang A, tentukan dulu vektor AB, berarti B kurang A. Setelah itu kita kalikan, karena ini proyeksi, panjang proyeksi, berarti yang pakai yang rumus vektor skalar, skalar vektor. Soal nomor 2 ini mirip seperti soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, jadi seperti soal nomor 2 ya, jadi kita tentukan dulu nilai X-nya, kita tentukan nilai X-nya, setelah dapat nilai X-nya, baru kita menentukan kosinus sudut antara vektor A dan vektor B gitu loh. Jadi kita gunakan rumus sudut antara dua vektor yang sudah kita pelajari kemarin. Apa itu? Cos theta sama dengan vektor A kali vektor B per besar vektor A kali vektor B. Jadi ini nomor 3 ini soalnya sudah dikembangkan ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini jawaban soal latihannya. Dan ini pembahasannya. Oke, sekian dulu pemaparan dari saya tentang proyeksi vektor, khususnya masalah proyeksi skalar vektor. Jadi khusus bahas tentang proyeksi skalar ya kali ini. Jadi silakan dipelajari kembali, diulang-ulang, rajin berlatih, dan jangan lupa matematika itu bukan seputar rumus, tapi lebih kepada bagaimana kita menemukan solusi atau cara untuk menyelesaikan masalah dengan ilmu yang kita miliki. Jadi nggak harus lihat contoh soal gitu. Oke. Nah, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.